Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak bapak sekalian dan juga para penonton dari YouTube ini. Perkenalkan, nama Bapak Febrian. Ini merupakan konten pertama untuk YouTube Bapak, ya. Mohon like, subscribe, dan komen untuk masukannya, dan juga jangan lupa share ya. Jika ada masukan, insya Allah nanti untuk next videonya akan dibuat lebih menarik lagi. Oke, ini merupakan materi pelajaran fisika kelas 11 untuk kurikulum 2013, yaitu bab 1 ya. Nah, untuk anak-anak Bapak, sebelum belajar, siapkan alat-alat tulis dan jangan lupa berdoa. Baiklah, Bapak akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita masuk, yaitu dinamika rotasi. Yang pertama ya. Nah, apa itu dinamika dan apa itu rotasi? Nah, dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak. Kemudian rotasi, yaitu memungkinkan benda berputar ya, memiliki poros. Jadi dinamika rotasi yaitu memungkinkan benda bergerak secara berputar. Yang pertama, kita belajar tentang momen gaya atau torsi. Dilihat dari pengertiannya, yaitu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada sumbunya atau sumbu putar ya. Nah, secara matematis ditulis torsi sama dengan F silang R. Syaratnya F dan R harus tegak lurus. Nah, bagaimana jika F-nya tidak tegak lurus? Nah, seperti gambar ya. Nah, maka F-nya harus kita proyeksikan menjadi F sin theta. Maka torsi adalah F sin theta dikali R atau R F sin theta ya. Untuk satuannya bisa dilihat pada keterangan di mana torsi itu adalah meter Newton. Nah, yang kedua, kita belajar momen inersia. Momen inersia ini dilambangkan dengan I besar, yaitu ukuran kelembaman suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, secara matematis dirumuskan I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Yang mana R itu? R adalah jarak terhadap sumbu putarnya. Ya. Nah, untuk satuannya, momen inersia ini adalah kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, untuk momen inersia ada konstanta inersia ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu I sama dengan K mr kuadrat. Nah, K itu adalah konstanta inersia. Tiap-tiap benda memiliki beda konstanta inersianya. Seperti pada tabel berikut. Untuk batang yang porosnya di ujung, konstanta inersianya adalah 1/3. Maka rumusnya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, di sini R-nya itu berupa panjang batang ya, yaitu L. Maka L kuadrat. Yang B, batang juga, tapi porosnya di tengah. Maka K-nya adalah 1/12. Bagaimana dengan cincin atau silinder berongga? K-nya 1, sama seperti partikel. Maka I sama dengan mr kuadrat. Kalau silinder pejal, I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, untuk bola berongga, itu K-nya adalah 2/3,
sedangkan bola pejal K-nya 2/5. Maka rumus I-nya seperti pada tabel. Oke, kita lanjut. Nah, ada hubungan gaya dengan momen inersia. Jadi ada hubungannya ya. Kita lihat dulu hubungannya seperti apa. Nah, untuk kita lihat dulu ya, rumus percepatan pada hukum 2 Newton ya, yaitu A berbanding lurus terhadap gaya F dan berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Nah, A itu adalah percepatan translasi. Nah, kan kita belajar tentang rotasi. Nah, percepatan rotasi itu dilambangkan dengan alfa, di mana nilai alfa itu sama dengan A per R. Maka A itu sama dengan alfa kali R. Maka didapat nilainya yaitu nilai dari gaya sama dengan M dikali alfa dikali R. Nah, untuk rumus F ini kita masukkan ke dalam rumus momen gaya atau torsi, yaitu R silang F. Maka didapat torsi sama dengan I kali alfa. Jadi tadi kan judulnya hubungan momen gaya dengan momen inersia. Berarti berbanding lurus ya, torsi dengan momen inersia. Didapat kesimpulannya, momen gaya atau torsi menimbulkan percepatan sudut alfa sehingga terjadi gerakan rotasi. Oke? Jadi torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Nah, yang kedua, hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kekekalan momentum sudut yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I itu adalah inersia, omega itu adalah kecepatan sudut. Yang ketiga, energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Energi kinetik satuannya adalah joule ya. Nah, yang keempat, usaha pada gerak rotasi. W atau usaha sama dengan torsi dikali posisi sudut atau theta, yaitu energi kinetik rotasi akhir dikurang energi kinetik rotasi awal, yaitu sama dengan setengah I dikali omega 2 kuadrat kurang omega 1 kuadrat. Usaha satuannya joule, momen gaya Newton meter, dan theta adalah radian. Oke. Nah, yang E atau yang kelima, energi kinetik total dalam gerak menggelinding. Nah, biasa di dalam soal-soal itu ada bidang miring, kemudian di atasnya ada bola. Nah, bola kalau diletakkan di bidang miring dia akan jatuh kan? Nah, gerakan bola itu ada dua, gerakan translasi dan juga gerakan rotasi. Gerakan translasinya bola dari atas sampai ke bawah karena dia di bidang miring. Nah, bola bukan terseret dia ya, tapi bola menggelinding ya, berputar juga, berarti melakukan gerak rotasi juga. Jadi gerak translasi satu, gerak rotasi juga dilakukannya. Jadi untuk energi kinetik totalnya yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Untuk translasi 1/2 mv kuadrat. Nah, untuk rotasi kita tambahkan jadi setengah I omega kuadrat. M adalah massa, V adalah kecepatan translasi, I sama dengan momen inersia, omega adalah kecepatan rotasi atau kecepatan sudut. Nah, kita lihat juga apa hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi. Bisa dilihat dari tabel besaran di bawah ini. Jadi hubungannya
S itu sama dengan theta dikali R. Nah, pokoknya yang translasi akan kita kalikan R. Ya, theta dikali R, oke. Seperti tabel. Nah, contoh gerak menggelinding adalah pesawat Edward. Nah, seperti gambar di samping. Pesawat Edward ini mungkin kalau orang-orang dulu ya menggunakan memindahkan air sumur, mengangkat air sumur itu kan menggunakan katrol. Nah, itu pesawat Edward. Kalau sekarang mungkin kayak seperti di pabrik, pasti menggunakan katrol. Nah, dari turunan-turunan rumus itu didapatkan percepatan translasinya atau A sama dengan W2 kurang W1 per M1 ditambah M2 ditambah 1 per R2. R kuadrat ya. W2 adalah berat yang diakibatkan massa 2, massa benda 2, dan W1 adalah gaya berat yang diakibatkan oleh benda pertama. Untuk R yang mana Pak? Nah, yang R itu adalah jari-jari katrol. Untuk keterangannya bisa dilihat di bagian bawah ya. Jadi alfa, percepatan sudut, adalah percepatan linier per R. Di mana satuan alfa itu radian per S kuadrat. Oke. Nah, kita masuk lagi ke setimbangan. Kesetimbangan, asal katanya setimbang. Setimbang artinya apa? Benda akan berada pada tempatnya ya. Dia tidak akan berubah pada tempatnya karena resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Nah, misalnya partikel ditarik ke kanan 5 Newton, ditarik ke kiri 5 Newton, maka resultannya 0, mengakibatkan partikel itu dalam keadaan setimbang. Nah, kita masuk untuk kesetimbangan benda partikel. Kesetimbangan partikel terjadi jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu 0, seperti contoh yang Bapak bilang tadi ya. Nah, yang kedua, kesetimbangan pada benda tegar. Kesetimbangan pada benda tegar terjadi jika yang pertama syaratnya resultan gaya adalah 0. Yang kedua, resultan momen gaya atau sigma tau sama dengan 0. Jadi dia setimbang secara translasi dan juga setimbang secara rotasi. Oke? Nah, titik berat. Untuk benda homogen, kan titik berat ini kita cari adalah x0, y0 ya. Untuk x0-nya yaitu W1x1 ditambah W2x2 per W1 tambah W2. Itu kalau 2 titiknya. Kalau 3, tambahkan lagi 3 ya. Begitu juga Y0. Nah, untuk garis sama juga. Karena garis adalah panjang garis, maka L1x1 tambah L2x2 per L1 tambah L2. Itu untuk x0, untuk Y0 ganti Y-nya. Ya. Untuk luas kan dilambangkan dengan A. Maka x0-nya A1x1 tambah A2x2 per A1 tambah A2. Untuk Y0-nya tambahkan ganti X jadi Y. Begitu juga untuk volume. Volume kan volume, V besar ya. Nah, sekian dari Bapak. Jika ada yang kurang paham atau ingin menambahkan, silahkan di komen di bawah. Untuk latihan anak-anak Bapak kelas 11, latihan fisikanya, nanti Bapak share di grup kita. Oke? Jangan lupa like ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.